Seorang pemilik kos bernama Pak Suryo yang terkenal zalim dan tamak, sering menipu serta menindas para penghuninya, mengalami akhir hidup yang tragis dalam kebakaran misterius di kamarnya sendiri. Kisah ini tidak hanya menyajikan cerita penuh misteri, tetapi juga memberikan pelajaran bahwa setiap perbuatan akan ada balasannya, dan keadilan Allah selalu hadir, cepat atau lambat. Sebelum kita mulai cerita ini, mari kita bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketikkan sholawat di kolom komentar sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah, dan jangan lupa subscribe channel ini. Saya mendoakan semoga pendengar cerita ini selalu mendapat keberkahan, dilancarkan rezekinya, dan diberi pahala berlipat. Amin. Yuk, mari kita simak cerita selengkapnya. Bab 1, Ketamakan Pak Suryo. Pak Suryo adalah pria parubaya dengan perut buncit dan raut wajah angkuh yang kerap menyiratkan kekuasaan. Sebagai pemilik kos terbesar di kawasan itu, ia merasa berkuasa penuh atas kehidupan para penghuni. Kos-kosannya terletak di gang sempit yang lembab, dikelilingi oleh dinding kusam dan atap-atap seng yang mulai keropos. Namun, bagi Pak Suryo, tempat ini adalah tambang emas. Ia tidak peduli dengan keluhan penghuni tentang genteng bocor atau saluran air mampet. Baginya, mereka hanya sumber penghasilan, bukan manusia yang perlu diperhatikan. Hari-harinya dihabiskan dengan menghitung uang sewa dan memarahi penghuni yang terlambat membayar. Ia sering mendatangi kamar mereka dengan suara keras dan ancaman, membuat para penghuni gemetar ketakutan. "Kalau nggak bayar sekarang juga, barang-barang kalian saya lempar ke jalan," bentaknya suatu hari pada seorang mahasiswa yang sedang kesulitan membayar. Pak Suryo tak pernah peduli pada alasan mereka. Ia hanya ingin uangnya segera diterima, tanpa penundaan. Dalam hatinya, ia merasa berhak berbuat apa saja, seolah-olah kos itu adalah kerajaannya sendiri. Ketamakannya tidak berhenti di situ. Suatu kali, ia dengan sengaja memutus listrik kos selama 3 hari, memaksa penghuni membayar biaya tambahan untuk perbaikan. Padahal, ia tahu betul bahwa listrik hanya perlu disambungkan kembali. Ketika salah satu penghuni, seorang ibu muda bernama Rina, memberanikan diri bertanya, Pak Suryo malah mengejeknya. "Kalau nggak suka, silakan pindah. Tapi jangan lupa bayar utang dulu." Rina hanya bisa menunduk, menahan air mata. Bukan sekali dua kali ia diperlakukan seperti ini, tetapi kali ini hatinya benar-benar hancur. Rasa takut dan tekanan yang dirasakan para penghuni bukan hanya berasal dari ancaman fisik, tetapi juga dari sikap Pak Suryo yang kerap mempermalukan mereka di depan orang lain. Jika ada yang terlambat membayar, ia akan memanggil mereka dengan suara keras di depan penghuni lainnya, membeberkan masalah mereka tanpa belas kasihan. "Ini kamar kos, bukan rumah singgah gratis," teriaknya sambil menunjuk seorang bapak tua yang kehilangan pekerjaannya. Semua penghuni hanya bisa diam, tidak ada yang berani melawan. Namun, di balik keheningan mereka, tumbuh kebencian yang perlahan mengakar. Di lingkungan sekitar, nama Pak Suryo juga tidak disukai. Ia dikenal sebagai orang yang tidak pernah mau membantu warga meskipun tinggal di sana selama bertahun-tahun. Ketika ada tetangga yang mengadakan penggalangan dana untuk korban banjir, ia menolak dengan alasan uangnya untuk renovasi kos. Ironisnya, renovasi itu tidak pernah terjadi. Semua uang yang ia kumpulkan hanya masuk rekeningnya untuk keperluan pribadinya. Keserakahannya membuatnya semakin dijauhi oleh tetangga, tetapi Pak Suryo tidak peduli. Ia merasa bahwa semua orang hanya iri dengan kesuksesannya. Namun, meskipun hidupnya tampak mapan, ada sisi lain yang mulai menggerogoti batinnya. Setiap malam, ia sulit tidur. Ia sering bermimpi buruk tentang penghuni yang menangis atau menatapnya dengan penuh kebencian. Suara-suara aneh terdengar dari sudut-sudut kamar, meskipun ia tahu tidak ada siapa-siapa. Ia mencoba mengabaikannya, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya permainan pikirannya sendiri. "Tidak ada yang bisa menyentuhku," gumamnya, seolah menguatkan hatinya yang mulai dirasuki kegelisahan. Hari itu, di bawah terik matahari yang menyengat, Pak Suryo duduk di depan kosnya dengan wajah masam. Ia mengamati para penghuni yang berlalu lalang dengan tatapan menghina. Dalam benaknya, mereka semua hanyalah pion kecil dalam permainan hidupnya. Namun, tanpa ia sadari, awan gelap mulai menggantung di atas dirinya, menandakan bahwa karma perlahan mendekat. Tidak ada yang tahu bahwa kehidupan mewahnya akan berakhir dengan cara yang paling tragis dan tak terduga. Bab 2, Korban Kezaliman. Rina berdiri di depan kamar kosnya yang sempit,
memandang tumpukan pakaian yang baru saja ia cuci. Peluh membasahi wajahnya, tetapi hatinya lebih berat dari tubuh yang kelelahan. Anak perempuannya yang masih kecil, Aisyah, duduk di atas kasur tipis sambil memeluk boneka lusuh, satu-satunya mainan yang dimiliki. Rina telah berjuang mati-matian untuk membayar sewa kos tepat waktu, tetapi penghasilannya sebagai buruh pabrik seringkali tak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Ia tahu, Pak Suryo tidak akan pernah peduli pada kesulitannya. Baginya, Rina hanyalah penghuni yang tak tahu diri. Hari itu, ketakutan Rina menjadi kenyataan. Suara langkah kaki berat Pak Suryo menggema di sepanjang lorong kos, diikuti oleh ketukan keras di pintu kamarnya. "Rina, keluar kamu sekarang!" teriaknya dengan nada tinggi. Dengan hati yang berdebar, Rina membuka pintu. Di hadapannya, Pak Suryo berdiri dengan wajah merah padam. "Mana uang sewa bulan ini? Jangan cari alasan lagi," katanya sambil menunjuk wajah Rina. Wanita itu mencoba menjelaskan, suaranya gemetar. "Pak, saya baru dapat gaji minggu depan. Saya janji akan bayar semuanya." Namun, Pak Suryo tidak mau mendengar. "Kamu pikir ini tempat gratis? Kalau nggak bisa bayar, keluar sekarang juga," bentaknya. Air mata Rina mulai mengalir. Ia memohon dengan suara terisak, memohon waktu lebih lama. Tapi Pak Suryo malah tertawa sinis. "Kamu pikir tangisanmu bisa melunasi hutang? Jangan drama di sini," ujarnya. Tidak cukup dengan menghina, Pak Suryo juga mempermalukan Rina di depan penghuni lain yang diam ketakutan, membeberkan bahwa Rina berhutang beberapa bulan. Rina hanya bisa tertunduk malu, sementara Aisyah memeluk ibunya dengan wajah bingung. Pak Suryo kemudian mengusir Rina dan anaknya hari itu juga. Dengan mata basah, Rina membereskan barang-barangnya yang tak seberapa. Para penghuni lain hanya bisa memandang dengan kasihan, tetapi tidak ada yang berani melawan. Ketakutan terhadap Pak Suryo terlalu besar. Di tengah keheningan itu, Aisyah berkata dengan suara kecil, "Bu, kita mau kemana?" Rina tidak menjawab. Dalam hati, ia hanya bisa berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk melewati cobaan ini. Ia melangkah pergi dengan hati remuk, meninggalkan tempat yang pernah ia sebut rumah. Malam itu, kos terasa sunyi. Tidak ada suara langkah kaki kecil Aisyah atau nyanyian lembut Rina untuk menenangkan anaknya. Namun, keheningan itu membawa rasa ganjil. Beberapa penghuni mengaku mendengar suara isakan tangis samar di lorong. Seorang penghuni bahkan bersumpah melihat bayangan seorang wanita berdiri di depan kamar Rina yang kini kosong. Namun, ketika mereka mendekat, bayangan itu menghilang begitu saja. Suasana kos yang sudah menekan menjadi semakin mencekam. Pak Suryo, yang baru saja mengantongi uang sewa dari beberapa penghuni, tidak mempedulikan cerita aneh tersebut. Ia duduk di kamar pribadinya sambil menghitung lembar demi lembar uang dengan puas. "Lihat saja, semua tunduk padaku," gumamnya. Ia merasa dirinya berada di puncak kekuasaan. Namun, tanpa ia sadari, pintu kamarnya yang tertutup rapat tiba-tiba bergetar pelan, seolah ada yang mengetuknya. Pak Suryo mengabaikan, mengira itu hanya angin. Tapi suara itu terus berlanjut, perlahan berubah menjadi ketukan keras yang mengusik pikirannya. Dengan rasa kesal, ia berdiri dan membuka pintu, tetapi tidak ada siapa-siapa. Lorong gelap terbentang kosong di depannya. Pak Suryo menggelengkan kepala, mencoba menepis kegelisahan. Namun, jauh di lubuk hatinya, perasaan aneh mulai menyelimuti. Ia kembali ke kamar, menutup pintu, dan memaksakan dirinya tidur. Tapi malam itu, bayangan wajah-wajah yang pernah ia zalimi muncul dalam mimpinya, menatapnya dengan kebencian. Di tengah mimpinya, ia mendengar suara lirih, "Pak Suryo, balasan itu pasti ada." Suara itu menggaung di telinganya, membuatnya terbangun dengan napas memburu. Bab 3, Pertanda Misterius. Sejak kepergian Rina dan Aisyah, suasana di kos Pak Suryo berubah menjadi semakin berat. Lorong yang biasanya dipenuhi obrolan penghuni kini menjadi sunyi. Para penghuni seolah enggan keluar dari kamar masing-masing, seakan ada sesuatu yang mengintai di balik dinding kos yang tua dan kusam. Namun, ketakutan mereka bukan hanya karena ancaman Pak Suryo, melainkan juga hal-hal ganjil yang mulai terjadi. Di malam pertama setelah Rina pergi, beberapa penghuni mengaku mendengar suara tangisan seorang wanita yang terdengar dari kamar bekas Rina. "Siapa yang menangis?" bisik salah seorang penghuni. Tapi saat pintu kamar itu diperiksa,
ruangan itu kosong. Pak Suryo, seperti biasa, tidak memedulikan cerita-cerita itu. Ia bahkan mengejek para penghuni yang mengeluhkan kejadian aneh tersebut. "Kalian semua cuma penakut. Kalau nggak kuat tinggal di sini, keluar saja," katanya sambil tertawa. Namun, di balik sikap arogannya, Pak Suryo mulai merasa tidak nyaman. Ia pun mengalami hal aneh di kamarnya sendiri. Malam itu, saat ia sedang menghitung uang sewa, lampu kamar tiba-tiba berkedip-kedip sebelum padam sepenuhnya. Kegelapan menyelimuti ruangan, dan ia mendengar suara langkah kaki pelan mendekat. "Siapa di sana?" teriaknya. Tidak ada jawaban. Dengan jantung berdebar, ia meraba-raba mencari lilin di meja. Saat ia berhasil menyalakan lilin, bayangan samar seorang wanita tampak melintas di dinding kamarnya. Pak Suryo tersentak, tangannya gemetar memegang lilin. Namun, ketika ia memeriksa sudut ruangan, tidak ada siapa-siapa. Ia mencoba menghibur dirinya sendiri. "Ah, ini pasti cuma imajinasi," gumamnya, meskipun keringat dingin membasahi dahinya. Namun, malam itu ia tidak bisa tidur. Bayangan dan suara-suara aneh terus mengganggu pikirannya, membuatnya gelisah hingga pagi. Kejadian aneh itu tidak berhenti. Keesokan harinya, seorang penghuni melapor bahwa ia melihat pintu kamar bekas Rina terbuka sendiri meskipun tidak ada siapapun di sana. "Pak, saya yakin tadi pintunya terkunci. Tapi saya lihat sendiri, pintunya bergerak perlahan seperti ada yang membukanya," kata penghuni tersebut dengan wajah pucat. Pak Suryo hanya mendengus. "Kamu pikir saya percaya omong kosong itu? Jangan bikin cerita bodoh di sini," bentaknya. Meskipun jauh di dalam hatinya, ia mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Semakin hari, keanehan semakin menjadi. Para penghuni sering mendengar suara langkah kaki di lorong. Tetapi saat diperiksa, lorong itu kosong. Malam-malam mereka dipenuhi bisikan-bisikan samar yang tidak bisa dijelaskan. Beberapa penghuni mulai meninggalkan kos, tidak tahan dengan suasana yang semakin mencekam. Namun, Pak Suryo tetap bersikukuh bahwa semua itu hanyalah imajinasi. Mereka hanya cari alasan untuk tidak bayar sewa, katanya pada dirinya sendiri. Namun, malam itu menjadi puncak dari kegelisahan Pak Suryo. Saat ia sedang mencoba tidur, ia mendengar ketukan di pintu kamarnya. Ketukan itu pelan, tetapi terus-menerus, membuatnya kesal. "Siapa lagi ini malam-malam?" gerutunya. Ia bangkit dari tempat tidur dan membuka pintu dengan kasar, tetapi tidak ada siapapun di sana. Namun, ketika ia hendak menutup pintu, sebuah suara lirih terdengar dari ujung lorong. "Pak Suryo, ingat kami." Suara itu dingin, seakan berasal dari banyak orang sekaligus. Tubuh Pak Suryo merinding, dan ia buru-buru menutup pintu. Dalam keheningan kamar, ia terduduk dengan napas yang memburu. Ia mencoba membaca doa yang diingatnya dari kecil, berharap kegelisahan itu sirna. Tapi di sudut kamar, ia melihat sesuatu yang membuatnya kehilangan kata-kata. Di cermin besar di dinding, sebuah tulisan muncul perlahan, seperti ditulis oleh tangan tak terlihat, balasan itu akan datang. Tubuh Pak Suryo gemetar hebat. Ia menutup matanya rapat-rapat, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya mimpi buruk. Namun, ia tahu bahwa sesuatu yang tidak dapat ia lawan sedang mendekatinya. Bab 4, Malam Kebakaran. Malam itu, hujan deras mengguyur kos-kosan Pak Suryo. Suara air yang menghantam atap seng terdengar seperti genderang perang. Namun suasana di dalam kos lebih menyeramkan daripada badai di luar. Pak Suryo duduk di kamarnya. Matanya nanar menatap keluar jendela. Kegelisahan yang ia rasakan beberapa malam terakhir mencapai puncaknya. Ia tidak lagi merasa aman di kamarnya sendiri. Setiap sudut ruangan seolah mengawasinya, dan ia tidak bisa melarikan diri dari bayangan-bayangan yang terus menghantuinya. Hujan tidak membawa ketenangan, melainkan membuat udara semakin berat, seperti pertanda akan datangnya bencana besar. Di lorong kos, para penghuni sudah terlelap dalam ketakutan masing-masing. Beberapa dari mereka masih bergumam tentang suara-suara aneh yang mereka dengar dari kamar Pak Suryo, tetapi tidak ada yang berani memeriksanya. Malam ini, mereka merasa sesuatu yang gelap sedang berkumpul di tempat itu. Tak seorang pun berani keluar dari kamar. Hanya suara derasnya hujan dan sesekali dentingan pipa yang bocor menemani keheningan yang mencekam. Namun, keheningan itu pecah ketika terdengar jeritan keras dari kamar Pak Suryo. "Tolong! Tolong saya!" teriaknya dengan nada panik.
Suaranya menggema, memecah malam, membuat para penghuni terbangun dengan jantung berdebar. Para penghuni bergegas keluar dari kamar mereka, tetapi mereka dikejutkan oleh pemandangan yang mengerikan. Kamar Pak Suryo terbakar hebat. Api melahap ruangan itu dengan cepat. Aneh sekali, api itu tidak menjalar ke bagian lain kos-kosan. Seolah-olah api hanya fokus menghukum ruangan itu. Beberapa penghuni mencoba mendekati pintu kamar untuk menyelamatkannya, tetapi panasnya api begitu menyengat hingga mereka tidak mampu mendekat. "Pak Suryo, keluar, Pak! Cepat!" teriak salah seorang penghuni. Namun, tidak ada jawaban selain jeritan pilu dari dalam kamar. Ketika api semakin membesar, suara jeritan Pak Suryo terdengar semakin lirih hingga akhirnya benar-benar hilang. Para penghuni hanya bisa berdiri dalam ketakutan, menyaksikan kamar itu terbakar hingga hancur. Anehnya, meskipun api begitu besar, tidak ada percikan atau asap yang menyebar ke kamar-kamar lain. Beberapa penghuni berbisik-bisik dengan wajah pucat. "Ini bukan kebakaran biasa. Ada sesuatu yang tidak wajar," ujar seorang penghuni dengan suara gemetar. Namun, tidak ada yang berani mengatakan lebih jauh. Semua terdiam, menatap api yang memakan kamar itu dengan rasa takut yang mencekam. Ketika pemadam kebakaran tiba, api telah padam dengan sendirinya. Hanya kamar Pak Suryo yang tersisa menjadi abu. Di dalam ruangan itu, mereka menemukan tubuh Pak Suryo yang hangus terbakar, tergeletak di tengah kamar dengan posisi yang aneh, seolah-olah ia sedang berusaha melarikan diri dari sesuatu. Polisi yang datang ke lokasi mencoba mencari penyebab kebakaran, tetapi mereka tidak menemukan bukti apapun. Tidak ada korsleting listrik, tidak ada benda mudah terbakar, bahkan tidak ada tanda-tanda bahwa api itu berasal dari lilin atau kompor. Kebakaran itu seolah muncul dari ketiadaan. Para penghuni kos berdiri memandangi sisa-sisa kamar dengan rasa tak percaya. Beberapa dari mereka bersumpah melihat bayangan seorang wanita berdiri di jendela kamar sebelum api muncul. Tetapi ketika mereka mencoba memastikan, bayangan itu sudah menghilang. Rasa takut dan ngeri semakin menyelimuti mereka. Satu persatu penghuni meninggalkan kos malam itu, membawa barang seadanya, meninggalkan tempat yang kini dianggap terkutuk. Di bawah hujan yang masih turun, seorang penghuni berbisik pelan sambil menatap sisa-sisa kamar Pak Suryo. "Allah Maha Adil. Dia tidak pernah tidur." Kata-kata itu menggema dalam hati semua orang yang mendengarnya. Namun, misteri malam itu tidak pernah terjawab. Kebakaran yang hanya melahap kamar Pak Suryo menjadi bahan perbincangan warga sekitar. Beberapa percaya bahwa itu adalah balasan atas semua kezaliman yang ia lakukan, hukuman yang dikirimkan langsung oleh Allah. Yang lain menganggapnya sebagai peristiwa gaib yang tidak bisa dijelaskan. Namun, satu hal yang pasti, kematian Pak Suryo menjadi pelajaran bagi semua orang. Tidak ada kezaliman yang luput dari balasan, dan karma selalu menemukan jalannya, sekeras apapun seseorang mencoba menghindarinya. Bab 5, Misteri yang tak terpecahkan. Kematian Pak Suryo menjadi berita yang menggemparkan di lingkungan kos dan sekitarnya. Tidak ada yang menyangka bahwa pria sombong itu akan menemui ajal dengan cara yang begitu tragis. Para penghuni kos yang tersisa mulai membereskan barang-barang mereka, bersiap meninggalkan tempat yang kini mereka anggap terkutuk. Mereka tidak lagi merasa aman. Keanehan-keanehan yang mereka alami sebelum kebakaran semakin membekas di benak mereka. Namun, yang paling mereka takutkan adalah apa yang mereka lihat pada malam kebakaran. Bayangan samar seorang wanita di jendela kamar Pak Suryo. Bayangan itu, bagi mereka, adalah sosok yang menuntut balas atas perlakuan zalim pemilik kos itu. Polisi yang menyelidiki tempat kejadian tidak menemukan petunjuk apapun tentang penyebab kebakaran. Semua analisis teknis tidak dapat menjelaskan bagaimana api bisa muncul begitu saja dan menghanguskan kamar Pak Suryo tanpa merusak bagian lain kos. "Ini tidak masuk akal," gumam salah satu penyidik. Bahkan pemadam kebakaran yang datang terlambat pun mengaku bahwa cara api padam begitu saja adalah hal yang tidak lazim. Laporan akhir mereka mencatat kejadian itu sebagai kebakaran tak diketahui sebabnya. Tetapi bagi para penghuni dan warga sekitar, jawabannya lebih dari sekadar teknis. Mereka percaya ini adalah hukuman langsung dari Allah atas dosa-dosa Pak Suryo. Beberapa penghuni yang masih bertahan bercerita kepada tetangga sekitar tentang keanehan-keanehan yang mereka alami selama berminggu-minggu sebelum kebakaran. Suara tangisan wanita, langkah kaki di lorong, dan bayangan yang muncul di kamar kosong menjadi bagian dari cerita mereka. Salah seorang penghuni bahkan bersumpah bahwa pada malam kebakaran,
ia mendengar suara perempuan memanggil nama Pak Suryo dari dalam kamar. "Pak Suryo, waktumu sudah habis." Suara itu, katanya, terdengar jelas sebelum api muncul. Cerita-cerita ini membuat warga sekitar semakin yakin bahwa ada kekuatan gaib yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Rina, ibu muda yang diusir dengan kejam oleh Pak Suryo, tidak diketahui keberadaannya. Beberapa orang mencoba mencarinya untuk memastikan apakah ia tahu tentang kejadian ini, tetapi Rina seolah lenyap tanpa jejak. Ada yang berpendapat bahwa Rina mungkin telah memanjatkan doa kepada Allah agar kezaliman Pak Suryo mendapat balasan, dan doanya telah dikabulkan. Yang lain percaya bahwa Rina adalah bagian dari misteri ini, meskipun tidak ada bukti yang mengarah ke sana. Namun, setiap kali nama Rina disebut, warga selalu mengingat wajahnya yang penuh air mata dan penderitaan saat diusir dari kos itu. Setelah kejadian itu, kos Pak Suryo dibiarkan kosong. Tidak ada yang mau menyewa tempat itu lagi. Suasana di sekitar kos menjadi lebih mencekam, terutama di malam hari. Warga yang lewat di depan kos sering melaporkan mendengar suara langkah kaki dan ketukan di pintu-pintu kamar. Beberapa bahkan mengaku melihat bayangan seorang pria dengan tubuh hangus berdiri di jendela kamar yang dulu menjadi milik Pak Suryo. Kabar tentang keangkeran kos itu menyebar luas, membuat tempat itu dijauhi oleh siapapun. Para penghuni yang tersisa memilih untuk meninggalkan kos meski belum menemukan tempat tinggal baru. Ketakutan mereka mengalahkan kebutuhan. Hari-hari berlalu, tetapi kenangan tentang kejadian malam itu tetap hidup di benak warga. Kos yang dulunya menjadi sumber keuntungan besar bagi Pak Suryo kini menjadi tempat terkutuk yang tidak bisa disentuh siapapun. Beberapa warga mencoba melaporkan kos itu kepada pihak berwenang agar diruntuhkan, tetapi tidak ada yang berani memulai. Setiap kali pekerja bangunan datang untuk memeriksa, mereka selalu melaporkan perasaan tidak nyaman atau mengalami kejadian aneh. Akhirnya, kos itu dibiarkan terbengkalai, menjadi saksi bisu dari dosa-dosa yang pernah dilakukan pemiliknya. Cerita tentang Pak Suryo menjadi pelajaran berharga bagi warga sekitar. Mereka percaya bahwa Allah tidak pernah tidur dan selalu mengawasi. Tidak ada perbuatan zalim yang luput dari balasan, bahkan jika pelakunya merasa aman dari hukuman. Bagi mereka, kejatuhan tragis Pak Suryo adalah bukti nyata bahwa karma selalu menemukan jalannya, dan tidak ada yang bisa menghindarinya. Kos itu kini berdiri sunyi, diwarnai dengan aura mencekam yang tidak bisa diabaikan oleh siapapun yang melewati jalan itu. Bab 6. Kos yang dikutuk. Kos Pak Suryo kini berdiri seperti bangunan mati, hanya dihuni oleh sunyi dan ketakutan. Tidak ada lagi penghuni yang berani menempatinya. Kamar-kamar yang dulu penuh dengan suara tawa dan obrolan kini menjadi saksi bisu dari kejadian tragis yang merenggut nyawa pemiliknya. Lorong-lorong gelap kos itu tampak lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Bau lembab yang menusuk hidung bercampur dengan aroma hangus yang masih tersisa di sekitar kamar bekas Pak Suryo. Bahkan warga sekitar enggan melewati tempat itu, meskipun itu adalah jalan pintas menuju pasar. Malam-malam di kos itu tidak pernah benar-benar tenang. Warga sekitar sering mendengar suara ketukan pelan di pintu-pintu kamar, meskipun kos itu sudah lama kosong. Suara langkah kaki berat terdengar berjalan di lorong, berhenti di depan kamar Pak Suryo yang hangus terbakar. Beberapa warga yang penasaran mencoba mendekat, tetapi mereka selalu dikejutkan oleh bayangan yang melintas di jendela kamar bekas Pak Suryo. "Aku melihatnya, tubuh hitam dengan wajah yang hampir tidak terlihat," ujar seorang pemuda yang nekat mendekati kos itu di malam hari. Pengalaman itu membuatnya demam tinggi selama berhari-hari. Kisah keangkeran kos itu menyebar luas, bahkan ke desa-desa sekitar. Banyak yang percaya bahwa arwah Pak Suryo masih terjebak di tempat itu, dihukum untuk merasakan penderitaan yang pernah ia timbulkan pada orang lain. Beberapa warga yang berprofesi sebagai pedagang mengaku melihat bayangan hitam berdiri di depan kos pada malam hari, seperti sedang mengawasi. Ada juga yang mendengar suara tawa kecil yang menyeramkan, seolah-olah mengejek siapa saja yang mendekat. Kos itu kini menjadi legenda lokal, dikenal sebagai kos terkutuk Pak Suryo. Pihak keluarga Pak Suryo mencoba menjual kos itu, tetapi tidak ada yang berminat membelinya. Harga yang ditawarkan terus turun. Namun cerita-cerita horor yang melekat pada bangunan itu membuat siapapun enggan untuk memiliki atau bahkan mendekatinya. Setiap calon pembeli yang datang selalu melaporkan perasaan tidak nyaman saat memasuki area kos. "Rasanya seperti ada yang mengawasi dari balik kegelapan," kata salah satu calon pembeli sebelum pergi tanpa sepatah kata lagi. Kos itu akhirnya terbengkalai, menjadi bangunan kosong yang dibiarkan rapuh oleh waktu.
Beberapa tokoh agama setempat mencoba melakukan ritual di kos itu, berharap dapat mengusir energi negatif yang menyelimutinya. Namun, upaya itu selalu berakhir dengan kegagalan. Para tokoh itu mengaku merasa seperti dihadapkan dengan sesuatu yang lebih besar dari kemampuan mereka. Salah satu dari mereka bahkan mendengar suara berbisik di telinganya, "Ini bukan urusanmu." Sejak saat itu, tidak ada yang berani mencoba lagi. Warga mulai menerima kenyataan bahwa kos itu akan selamanya menjadi tempat terkutuk, rumah bagi kegelapan yang diciptakan oleh dosa-dosa masa lalu. Hari demi hari berlalu, dan kos itu mulai ditelan oleh alam. Tumbuhan liar tumbuh di sekitar bangunan, merayap hingga ke dinding-dindingnya. Atap yang dulu melindungi para penghuni kini roboh sebagian, membiarkan hujan dan angin masuk ke dalam. Namun, bahkan dalam kehancurannya, kos itu tetap membawa suasana mencekam. Setiap kali orang lewat di dekatnya, mereka akan mempercepat langkah, tidak ingin merasakan kehadiran yang seolah-olah mengintai dari balik jendela-jendela yang pecah. Cerita tentang Pak Suryo dan kosnya menjadi peringatan yang tak terlupakan bagi warga sekitar. Mereka percaya bahwa Allah telah menunjukkan kuasanya dengan cara yang tidak bisa mereka pahami. Tidak ada kezaliman yang akan dibiarkan tanpa balasan. Kos itu kini berdiri sebagai pengingat bahwa keserakahan dan kejahatan tidak pernah membawa kebahagiaan, hanya kehancuran yang abadi. Bagi mereka yang percaya, kisah ini adalah bukti nyata bahwa keadilan Allah selalu hadir, bahkan dalam bentuk yang paling tidak terduga.